Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi representatif, nyatanya kelompok masyarakat adat, khususnya di daerah Papua, masih menghadapi keterbatasan dalam hal keterwakilan politik yang substantif, di mana sistem politik nasional yang berbasis pemilu dan partai politik nyatanya seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai kolektif masyarakat adat yang lebih mengutamakan musyawarah. Daerah khususnya di Indonesia yaitu Papua memang memiliki keistimewaan melalui kebijakan yaitu otonomi khusus yang melahirkan lembaga representatif seperti Majelis Rakyat Papua dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Namun nyatanya dengan adanya dua lembaga representatif tersebut, nyatanya representasi yang diberikan oleh kedua lembaga ini cenderung bersifat simbolik bukan substantif. Ada pula keterbatasan kewenangan Majelis Rakyat Papua dan juga dominasi partai politik di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Papua ini menyebabkan aspirasi-aspirasi dan keluhan dari masyarakat serta kepentingan-kepentingan masyarakat adat nyatanya belum benar-benar terakomodasi dalam kebijakan publik. Bahkan dalam berbagai kasus konflik seperti konflik lahan dan juga eksploitasi sumber daya alam, peran kedua lembaga perwakilan ini tidak menunjukkan adanya representasi kepada para masyarakat adat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan identitas dan juga perjuangan kepentingan secara nyata. Oleh karena itu, dalam penelitian saya akan menganalisis kembali pentingnya efektivitas representasi. Oleh karena itu, melalui penelitian saya ingin menganalisis kembali bagaimana efektivitas representasi masyarakat adat dalam demokrasi di Papua, khususnya lembaga perwakilan yaitu Majelis Rakyat Papua dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Papua, melalui teori representasi Hannah Pitkin, khususnya representasi simbolik dan representasi substantif. Ada pula rumusan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, sejauh mana sistem demokrasi representatif menjamin perwakilan masyarakat adat di Papua? Yang kedua, bagaimana fungsi dari Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua berdasarkan teori representasi simbolik dan substantif. Teori representasi politik menurut Hannah Pitkin. Hannah Pitkin mengungkapkan bahwa representasi politik tidak hanya soal kehadiran wakil di lembaga politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan tindakan nyata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Di mana Hannah Pitkin membagi representasi menjadi 4 tipe utama. Yang pertama adalah formal representation yang menekankan pada proses legal seperti pemilu dan akuntabilitas wakil kepada rakyat. Yang kedua adalah symbolic representation untuk melihat wakil sebagai simbol identitas atau pengakuan terhadap kelompok tertentu, penting untuk legitimasi tapi hanya bersifat seremonial. Lalu selanjutnya yang ketiga ada descriptive representation yang didasari pada kesamaan identitas antara wakil dan juga yang diwakili seperti etnis, agama, ataupun gender. Yang terakhir adanya substantive representation yang terjadi saat wakil benar-benar bertindak untuk memperjuangkan kepentingan dan juga aspirasi dari masyarakat, terlepas dari adanya identitas, gender, dan lain sebagainya. Sistem demokrasi representatif di Papua dan jaminan terhadap perwakilan substantif masyarakat adat. Nyatanya, dalam demokrasi representatif yang berbasis pada pemilu dan juga partai politik yang bertujuan untuk memastikan aspirasi rakyat tersalurkan melalui wakil-wakil yang terpilih secara akuntabel dan responsif,
Namun, nyatanya di Papua sistem ini diimplementasikan melalui kerangka otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang memberikan desentralisasi asimetris untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat termasuk hak ulayat, peradilan adat, dan juga keterwakilan politik orang asli Papua. Namun, demokrasi representatif di Papua ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural karena ketidaksesuaian antara nilai-nilai liberal individualistik sistem pemilu dengan budaya kolektif masyarakat adat yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat, yang dimana musyawarah bukan hanya metode pengambilan keputusan, melainkan sebagai pilar kohesi sosial yang mengikat komunitas adat. Di mana ketika mekanisme pemilu kompetitif yang diterapkan tanpa adanya adaptasi terhadap struktur sosial lokal, terjadi eksklusi sistemik yang bisa membatasi partisipasi masyarakat adat, khususnya dalam proses politik formal. Dengan adanya Otsus, dirancang untuk bisa menjamin perwakilan substantif, yaitu tindakan nyata wakil dalam memperjuangkan kepentingan konstituen, di mana salah satu wujudnya adalah dengan pembentukan lembaga representatif seperti Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural dan pengangkatan anggota DPRP melalui jalur perwakilan wilayah adat. Di tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Padahal ini pelanggaran HAM, kami ini korban pelanggaran HAM. Ini hak kami, hak mutlak. Kami perempuan, para perempuan yang ada di seluruh tanah Papua, kami merasa terancam. Saya tidak punya sumber kehidupan yang lain, sebab saya hidup dari tempat saya, dari tanah saya, dari alam yang ada di sana, hutan saya, itu yang saya hidup dari situ. Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampas atau diambil oleh perusahaan. Pengabaian negara terhadap kami, maka masyarakat adat terlihat jelas. Dalam kasus izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari, di mana masyarakat adat yaitu masyarakat adat suku Awiyu tidak dilibatkan secara memadai dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan yang mencerminkan adanya minim partisipasi substantif. Di mana menurut data-data yang ada juga mengungkapkan bahwa keterwakilan orang asli Papua di DPRP dan DPRP Papua Barat masih berada di bawah 50%, yang menunjukkan adanya representasi politik yang cukup lemah. Ada pula faktor penyebabnya meliputi dominasi partai politik nasional, lemahnya kapasitas kelembagaan lokal, dan juga adanya diskriminasi sistemik terhadap orang asli Papua seperti stigma negatif dan juga ketidakadilan hukum. Masing-masing mereka mempunyai peran-peran tersendiri seperti DPRP sebagai lembaga legislatif provinsi yang mengintegrasikan anggotanya dari jalur PWA atau perwakilan wilayah adat untuk bisa mewakili identitas dan juga aspirasi masyarakat adat. Lalu ada juga lembaga MRP, yaitu sebagai lembaga kultural konsultatif yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap peraturan daerah khusus dan juga menetapkan kriteria OAP serta melindungi hak-hak adat melalui representasi dari unsur adat. Kedua lembaga ini mencerminkan pengakuan negara terhadap identitas masyarakat adat dengan memberikan legitimasi kultural dan memperkuat persepsi inklusi. Namun nyatanya dalam dimensi substantif, peran DPRP dan MRP ini masih terbatas, di mana Majelis Rakyat Papua tidak memiliki kewenangan legislasi, hanya berfungsi sebagai konsultan tanpa hak veto atau kuasa untuk merevisi kebijakan.
seperti izin pertambangan ataupun pengelolaan. Sedangkan DPRP meskipun memiliki fungsi legislasi didominasi oleh partai politik nasional yang seringkali mengutamakan kepentingan pusat ataupun elit lokal ketimbang aspirasi masyarakat adat, seperti pada kasus deforestasi di Papua di mana 52% tutupan hutan hilang antara 2001 sampai 2022 akibat adanya ekspansi kebun sawit dan pertambangan yang menjadi contoh nyata. Secara kritis, representasi masyarakat adat di Papua masih terjebak dalam formalisme administratif yang lebih menonjolkan simbolisme ketimbang perjuangan substansial, di mana adanya dominasi partai politik nasional di DPRP membuat kebijakan seperti distribusi dana otsus lebih menguntungkan birokrasi lokal daripada komunitas adat. Lalu juga Majelis Rakyat Papua masih bersifat simbolik yang hanya memperjuangkan kepentingan para elit, bukan kepentingan masyarakat adat. Di mana minimnya juga data akurat populasi orang asli Papua dalam Dewan Perwakilan Rakyat Papua, lambannya penyusunan Perdasus, dan juga lemahnya komitmen negara terhadap perlindungan HAM dan juga hak adat semakin memperburuk situasi. Pendekatan demokrasi deliberatif yang sesuai dengan tradisi musyawarah masyarakat adat dapat menjadi solusi untuk mengatasi kurangnya representatif masyarakat adat, namun juga memerlukan reformasi kelembagaan untuk bisa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Majelis Rakyat Papua dan juga memastikan adanya partisipasi langsung para komunitas adat. Tanpa perubahan struktural, representasi masyarakat adat akan tetap terbatas pada simbolisme seremonial dan gagal untuk mewujudkan keadilan politik dan kesejahteraan orang asli Papua. Kesimpulan dari penelitian saya, representasi masyarakat adat dalam sistem demokrasi Papua masih dominan bersifat simbolik, belum menyentuh aspek substantif di mana keberadaan MRP dan DPRP menunjukkan pengakuan formal namun tidak disertai dengan kekuasaan politik yang memadai. Akibatnya, masyarakat adat hanya lebih aktif menyuarakan aspirasinya melalui organisasi sipil ketimbang menyuarakannya pada lembaga representatif yang formal. Ada pula rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama, memperkuat kewenangan Majelis Rakyat Papua misalnya dengan hak veto atas isu strategis terkait hak adat. Yang kedua, transparansi pemilihan perwakilan wilayah adat dengan partisipasi aktif komunitas adat. Dan juga adanya evaluasi menyeluruh mengenai otsus yang melibatkan masyarakat adat dalam menilai aspek representasi politik, perlindungan hak, dan keadilan distribusi anggaran. Sehingga masyarakat adat khususnya di Papua bisa menyuarakan aspirasinya dan juga mempunyai hak representatif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.